Bab 2675. Berbohong. Warrior yang mengerutkan kening. Tak lama kemudian, dia menekan darahnya sendiri. Warrior yang melihat ke kejauhan, di sana berdiri sebuah kota tua yang tidak jauh dari sini. Warrior yang berjalan menuju kota tua. Dalam perjalanan, dia melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Energi spiritual di sini sama kecil, namun kondisinya jauh lebih baik dari klan Reanimation dan klan Tianwu. Kedua dunia itu sama sekali tidak memiliki energi spiritual sebelumnya, sedangkan di sini masih memiliki beberapa. Hal yang pantas dikatakan adalah bahwa dia tidak akan bisa masuk ke sini apabila bukan karena pedang isolated, meski ada petunjuk dari Frido. Dunia ini dikepung oleh sebuah kekuatan misterius, dan sama sekali tidak bisa merasakannya. Bahkan jika merasakannya pun tidak ada cara untuk menuju ke sana. Tentu saja, ini tidak berlaku bagi yang memiliki jenis kekuatan kuat dan tak terbatas. Tak lama kemudian, warrior yang tiba di depan gerbang kota tua. Gerbang kota tertutup rapat, dan kota ini terlihat sangat tua dan sunyi dari luar. Banyak rumput liar tumbuh di sekitar tembok kota. Warrior yang terdiam sejenak, lalu berjalan mendekat dan membuka pintu dengan pelan. Pintu terbuka, tidak ada seorang pun di sini, dan sebagian besar bangunan di sekitarnya adalah rusak. Begitu warrior yang melangkah maju, dia merasakan beberapa fluktuasi energi. Energi klan manusia. Seperti yang dikatakan Frido, klan yang tidak sepenuhnya dimusnahkan. Masih ada beberapa yang selamat. Pada saat ini, seorang pria tua muncul di depan warrior yang berhenti melangkah. Pria tua itu melirik ke arah pedang isolated yang ada di tangan warrior yang dan berkata, "Pedang takdir langit." Warrior yang mengangguk. Pria tua itu terdiam. Warrior yang melihat sekeliling, berapa banyak orang yang selamat. Pria tua itu sedikit menyipitkan matanya, dan seketika, warrior yang merasakan tekanan yang tak terlihat. Warrior yang menggelengkan kepala, tidak ada permusuhan. Pria tua itu memandang warrior yang cukup lama, lalu tekanan tak kasat mata yang dirasakan warrior yang perlahan-lahan menghilang. Pria tua itu menggelengkan kepala, tidak peduli dari mana yang mulia berasal. Aku hanya ingin mengatakan bahwa karena klan yang sudah dalam kondisi seperti ini, jadi kami tidak ingin menimbulkan masalah, juga tidak ingin terlibat dalam hal apapun. Warrior yang melihat sekeliling, lalu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, pria tua itu tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Warrior yang berbalik untuk melihat pria tua itu memandang warrior yang cukup lama sebelum berkata, "Bolehkah yang mulia memberiku setetes darah? Aku hanya ingin melihatnya saja." Warrior yang menekuk jarinya setelah berpikir sejenak, lalu setetes darah menyembur keluar dari ujung jarinya dan sampai di depan pria tua itu. Ketika melihat setetes darah ini, ekspresi pria tua itu berubah. Bagaimana bisa? Pria tua memandang setetes darah itu dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia memandang warrior yang, "Kamu, tidak, ini tidak mungkin." Warrior yang sedikit mengernyit, "Ada apa?" Pria tua itu menatap serius pada warrior yang, "Kamu ternyata memiliki darah keturunan klan yang kami, meski tidak banyak, tetapi ini memang darah keturunan klan yang kami." Warrior yang. Pada saat ini, seorang wanita cantik berambut putih muncul di samping pria tua itu, serta seorang pria parubaya yang memegang dua bola besi hitam pekat. Di antara mereka, pria parubaya itu mengepung jalan keluar warrior yang. Namun, maksud tindakan ini bukan ingin menyerangnya. Mereka bertiga menatap warrior yang dengan penasaran. Pada saat ini, wanita cantik berambut putih itu menyentuh tetesan darah warrior yang,
lalu menggelengkan kepala. Ini bukan darah keturunan murni klan Yang, ini sudah tercampur. Dia mungkin adalah darah keturunan yang ditinggalkan seseorang dari klan yang waktu itu tidak termasuk keluarga utama. Setelah berkata, dia menggelengkan kepala, tidak ada gunanya. Pria paruh baya itu mengangkat sedikit tangannya, lalu tetesan darah warrior yang terbang di depannya, dan setelah ia mengamatinya sejenak, dia pun berkata, sedikit berbeda, darah keturunan ini sudah berbalik dari darah keturunan orang itu. Tetapi, masih jauh berbeda dari darah keturunan murni klan yang kita. Setelah itu, dia menatap pria tua itu, bagaimana menurutmu? Pria tua itu melirik ke arah warrior Yang, lalu melirik ke arah pedang isolated yang ada di tangan warrior Yang, dan berkata setelah terdiam beberapa saat, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu memiliki pedang takdir langit? Warrior yang melirik beberapa orang di lapangan, lalu tersenyum berkata, dia memberikannya padaku, supaya aku membunuh dan melenyapkan iblis. Pria tua itu sedikit mengernyit, dia sedikit tidak puas dengan jawaban warrior Yang. Warrior yang menggelengkan kepala, semuanya, tujuanku datang kemari sebenarnya ingin bekerja sama dengan kalian dalam suatu hal, tetapi sekarang sepertinya tidak bisa. Jadi, aku mau pergi, kalian tidak akan menghentikanku, bukan? Pria paruh baya itu tiba-tiba berkata, Junior, kamu seharusnya bersikap sedikit rendah di hadapan ketua klan. Meski kamu hanya seorang junior dari keturunan klan yang kami yang tidak tahu sudah terbagi dengan beberapa generasi, tetapi kamu juga termasuk bagian dari klan yang kami. Warrior yang menggelengkan kepala dan tersenyum, apakah menurutmu sikapku sangat sombong? Atau, apakah kalian ingin diriku bersikap serendah mungkin di depan kalian? Pada saat ini, wanita cantik berambut putih itu berkata dengan dingin, tidak tahu sopan, apakah keluargamu tidak mengajarimu cara menghormati orang yang lebih tua? Atau, apakah anggota keluargamu juga orang yang tidak memiliki tata krama? Dalam sekejap, suhu di tempat berubah aneh. Warrior yang berjalan perlahan menuju wanita cantik berambut putih itu. Wanita cantik berambut putih itu tidak peduli sama sekali dan tersenyum menyeringai dengan ekspresi kosong. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghilang. Saat warrior yang menghilang, ekspresi semua orang di tempat berubah seketika. Dalam sekejap, warrior yang telah muncul di depan wanita cantik berambut putih itu, lalu wanita cantik berambut putih itu melepaskan tekanan yang besar untuk menekan warrior Yang, tetapi dia telah meremehkan orang di depannya ini. Pada saat warrior yang menghunus pedangnya, tekanan besar itu langsung menghilang. Di dunia ini, bukan tidak mungkin untuk menekannya dengan tekanan dan kekuatan besar, tetapi itu sudah merupakan keberadaan yang langka, dan beberapa dari mereka adalah penolongnya. Saat warrior yang menghunus pedangnya, wajah wanita cantik berambut putih itu seketika berubah. Pemuda di depan mereka memiliki tingkat yang sama dengan mereka. Wanita cantik berambut putih itu bereaksi sangat cepat, dia menekuk tangan kanannya, lalu menjepit pedang warrior Yang. Jepit pedang. Karena menurutnya, kecepatan pedang warrior yang tidak terlalu cepat. Tetapi, dia salah. Pada saat jari-jarinya hendak menjepit pedang warrior Yang, dua jari wanita cantik berambut putih itu langsung terbang, kemudian pedang warrior yang mengarah ke leher wanita cantik berambut putih itu. Tempat ini seketika menjadi sangat sunyi. Pria tua dan pria paruh baya itu menatap warrior yang dengan serius dan ketakutan. Warrior yang menatap langsung ke arah wanita cantik berambut putih itu, lalu pedang isolated di tangannya perlahan bergerak ke bahu wanita cantik berambut putih itu. Dalam sekejap, pedang itu jatuh lurus ke bawah. Dalam sekejap, seluruh lengan kanan wanita cantik berambut putih itu langsung terjatuh.
Darah mengalir seperti air mancur. Ketika pria parubaya hendak bertindak, saat ini, pria tua menggelengkan kepala. Warrior yang memandang wanita cantik itu, minta maaf. Wanita cantik berambut putih itu memandang warrior yang dan berkata, "Aku bersalah, mohon maafkan aku, yang mulia." Warrior yang menyimpan pedangnya, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, pria tua itu tiba-tiba berdiri di depan warrior yang berkata dengan nada pelan, "Ada apa?" Pria tua itu berkata, "Sebelumnya maafkan kecerobohan kami." Warrior yang berkata, "Tidak apa-apa, tetapi kalian terlalu lama menetap di sini. Kalian benar-benar harus keluar dan melihat dunia luar. Satu hal lagi, ini sudah bukan era zaman kuno. Jika kalian masih begitu sombong dan tenggelam dalam era klan yang paling mulia, cepat atau lambat kalian akan ketinggalan. Dalam hal mengikuti zaman, klan Reanimation dan klan Tianwu melakukan jauh lebih baik daripada kalian." Pria tua terdiam sejenak sebelum berkata, "Kami tentu tahu akan hal ini, inilah sebabnya kenapa kami tidak ingin keluar." Warrior yang mengangguk, "Ini urusan kalian." Pria tua itu melirik warrior yang dan berkata, "Kamu juga bagian klan yang kami." Warrior yang tersenyum menggelengkan kepala, "Jika kamu keluar berkeliling sejenak, kamu mungkin tidak akan berani mengatakan itu lagi. Selain itu, jangan berpikir bahwa aku akan membawa manfaat bagi klan yang dengan membiarkanku bergabung dengan klan yang kalian. Tidak ada gunanya. Musuhku saat ini, mungkin hanya bisa dilawan oleh era klan yang paling mulia waktu itu." Pria tua itu sedikit mengernyit, dia saling menatap dengan pria parubaya. Mereka tentu ingin mempertahankan warrior yang, walaupun warrior yang hanya memiliki sedikit darah keturunan dengan keluarga utama. Tetapi, apakah ini penting? Selama kamu hebat dan luar biasa, semua ini bukanlah masalah. Tetapi sekarang, kata-kata warrior yang membuat mereka sedikit ragu. Warrior yang melirik semua orang di lapangan, lalu tersenyum berkata, "Apakah kalian melihat pedang di tanganku? Pedang takdir langit, akulah orang terpilih itu, dan di luar sekarang, sejumlah kultivator berkumpul bersama, tujuan mereka adalah ingin menyerangku. Di antara mereka, ada banyak monster tua dari bertahun-tahun yang lalu. Apakah ada yang mendukungmu?" Pria parubaya tiba-tiba bertanya. Warrior yang berpikir sejenak sebelum berkata, "Penolongku adalah takdir langit. Mereka telah mengatakan kepadaku bahwa mereka akan maju apabila aku tidak dapat mengalahkan mereka. Tetapi sebelum itu, aku harus mencari lebih banyak penolong. Orang yang mendukungku sama dengan mendukung takdir langit. Apakah kalian paham sampai di sini?" Pria tua dan pria parubaya saling memandang, keduanya masih sedikit tidak percaya, mereka merasa bahwa warrior yang sedikit licik dan tidak terlalu bisa diandalkan. Pada saat ini, warrior yang mengeluarkan pedang lain. Pedang Reanimation. Warrior yang berkata, "Lihat, aku memiliki 2 pedang ini, dan 2 pedang lainnya akan segera mereka berikan kepadaku." Ketika mengatakan ini, dia melirik ketiga pria tua itu, "Klan Reanimation dan klan Tianwu telah setuju untuk mendukungku. Tujuanku datang kemari kali ini, hanya ingin bertanya apakah kalian bersedia bergabung bersama dengan kami. Apa manfaat bagi klan yang kami?" tanya pria tua itu. Warrior yang tersenyum berkata, "Ada banyak manfaat, misalnya, klan yang dapat bangkit kembali, dan bukan bersembunyi di sini seumur hidup. Misalnya lagi, kalian tidak akan diburu oleh takdir langit. Mereka telah mengatakan kepadaku bahwa akulah yang akan memutuskan apakah akan membunuh penguasa alam takdir." Pria tua melirik warrior yang, dia merasa orang ini seperti sedang berbohong. Pada saat ini, warrior yang memanggil Shiro untuk keluar, "Lihat, roh baik telah menyatakan kesediaannya untuk mendukungku."
Siro mengedipkan mata, lalu mengangguk dengan cepat. Sangat bekerja sama. Setelah Siro keluar, ketiga pria tua itu benar-benar tercengang. Ini benar-benar roh baik. Bersambung.